Masuk kamar, pintu terpaku, perut. Dari dalam. Ya. Selama berapa hari? Selama 2,5 bulan. Mengurung diri di kamar. Dikurung di kamar. Tidak makan, tidak minum. Enggak makan, enggak minum, enggak rokok lah. Pasrahnya mati. Intinya masuk ke kamar itu mengurung diri itu niatnya ingin mati gitu. Ingin mati. Karena sudah putus asa. Putus asa. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Tuhan mungkin malah sebaliknya, ya. Setelah mengurung diri di kamar. Setelah mengurung diri. Kayak seperti api, ponongos. Pisang aja, pohon pisang sampai kering semua tanpa rubah. Seperti apa itu Pak? Kayak orang ngomong aja di telinga. Jangan putus asa kalau ada orang datang ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, seperti itu sahabat Belusukan Nusantara. Kali ini saya berada di Jalan Taman Sari, RT 7, RW 3, Kelurahan Suryo Ragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat ya. Kali ini akan saya mereview suatu unikan dan ada seorang kakek yang sudah tua sekali ya. Beliau mempunyai kekurangan karena tunanetra ya. Dan tunanetra ini beliau masih muda, sakit, terus tidak bisa melihat. Ternyata di balik itu kekurangan beliau sangat banyak juga kelebihan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau ini ya semua pekerjaan bisa ya. Nah, beliau juga mencakul dan menanam seperti sayur-sayuran, kacang dan singkong di sana ya. Ini hasil paculannya beliau ya. Oke, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Taski ya. Beliau juga seorang yang banyak mempunyai kelebihan ya. Oke, kita akan tanya beliau ya. Bisa diperkenalkan Bapak, namanya Pak Taski, alamatnya mana gitu? Iya, jenengan perkenalkan alamat nama jenengan sama alamat waktu jangan apa alamat sekarang? Sekarang aja ya. Alamat sekarang itu tadi ada kartu nama Taman Sari 7, RT 3 RW 2, Kelurahan Sunyarigi, Kecamatan Kesambi. Ya, jadi Pak Taski ini seorang kakek yang ngapunten nggih, ya. Tunanetra gitu nggih. Bukan tunanisme, iya, tunanetra. Dan beliau ini atas kuasa Allah ya. Ya. Sudah dari kecil ya Pak Taski ya? Enggak sih, Pak Buta sih enggak kecil. Umur berapa? Waktu itu tahun 86 saya ikut bawa mobil bangun seknek sama Hankam. Proyek Sekretaris Negara yang di Jakarta. Proyek PP. Waktu seknek dibangun, Hankam dibangun. Tahun 86. Setelah kami ikutin proyek, selama lama di situ kenal sama anak Bor. Selama 3 tahun. 89 saya terjadi kena mata. 89 baru awal mulai enggak? Awal sakit. Sakit atau kena musibah atau gimana? Kurang tahu menurut istilah bukan medis, menurut para peninggal paranormal lah. Iya. Katanya kena magic itu santet. Kena santet. Karena mungkin dia cinta nggak terlaksana mau nikahin. Si wanita tadi yang Bogor itu. Iya. Amanat orang tua saya jangan rumah tangga orang jauh. Orang tua kalau anak sakit saya nggak bisa nengok karena kalau naik kendaraan itu mabok. Amanat orang tua. Jadi seolah-olah saya tuh minder melihat perempuan itu orang kaya, saya orang miskin. Padahal saya nggak nolak secara kasar, menolak secara mundur pelan-pelan.
Tiba-tiba dia mungkin penasaran atau gimana. Jadi kembar dua waktu itu. Si ceweknya? Enggak, sayanya. Menurut Bos saya yang istrinya cinta, anaknya Pak Haji Sarma Bogor yang punya bus Bogor Jaya dulu, cinta sama saya. anaknya bos atau juragan Iya, armada bos. bus gitu, Iya, yang punya bos. itu juga mencintai jenengan. Iya, itu waktu itu kenalnya di apa pom bensin Citrek. Waktu ngambil batu belah di Gunung Putri. Jam 5 sore. Ya, namanya supir lah, nggak ada yang jujur. Nggak semua sih, Enggak. nggak semua sih. Ya. Ini orang cantik Ya, bener jadi nih. awal mula sakit mata atau tunanetra itu dari tahun 89 itu karena ada sebuah sosok wanita yang gandrung atau Nah. tergila-gila gitu ya Pak ya? Ya, Sama dua-duanya itu. Dua-duanya, Satu namanya Haji Kulsum, iya. kedua Salma. Dan jenengan meninggalkannya secara halus karena atas pesan orang tua tidak boleh menikah jauh gitu. Ya, Akhirnya jenengan sakit pulang ke Cirebon sini, ke Losari. ya bahasa itu. Saya enggak menolak, saya pasar lah istilahnya. Jangan gini, enggak padahal. Saya mengundurkan diri. Apa sih, mawas diri itu gimana? Antisipasi. Oh, anu ya apa? Ya orang mawas diri kita. Mawas diri ya. Iya. Seorang pengemudi Iya. mencintai bos lah. Nggak nipak gitu. Ya menurut teman-teman yang benci kan, kamu tuh nggak nipak. Terus diguna-guna, akhirnya kena. Mungkin digunakan. Setelah begitu mata kiri dulu, terus merah langsung, tapi nggak sakit. Kata teman-teman saya supir-supir tuh, kok kamu matanya merah sih, kenapa? Loh masa sih? Baru saya lihat ke spion, gila. Tapi kalau setiap maghrib sakitnya udah gila. Kalau seperti cukup lah, 1000 sakit. Pas setelah maghrib, Maghrib? setiap hari. Setiap hari, tapi setiap malam. Tapi kalau subuh berhenti sih. Jadi semalam ya proses sakitnya. Iya. Nah, selama ada 3 bulan lah, saya mengucap, kalau mau buta ya cepat lah. Itu. Nah, akhirnya dua-duanya sakit. Kata orang tua bawa ke rumah sakit. Pertama di Harapan Anda, gagal, nggak mampu. Bawa Semarang, nggak mampu. Bawa ke rumah sakit Ciremai, nggak mampu. Terakhir di Cicendo, Bandung, nggak mampu. Katanya biji matanya udah pecah. Harus donor matanya, namanya orang tua saya nggak mampu buru-buru donor mata. Akhirnya pasrah. Akhirnya pasrah. Kata orang tua, ya udah harus kamu menerima apa keadaannya. Itu bukan karena kamu, bukan karena Allah. Kata orang tua. Di atas kehendak Allah gitu ya. Ya. Akhirnya saya pikiran jelek. Orang masih baru kalau teman-teman, lihat ayo hiburan orkes. Zaman dulu bilangnya orkes. Iya. Biar jantung. Blok, mau jalan nggak bisa, apa nggak bisa. Akhirnya setelah itu saya putus asa. Setelah saya putus asa, masuk kamar, pintu kepaku, perut. Dari dalam. Ya. Selama berapa hari? Selama 2 bulan setengah. Mengurung diri di kamar. Ngurung di kamar. Tidak makan, tidak minum. Nggak makan, nggak minum, nggak rokok lah. Pasrahnya mati. Intinya masuk ke kamar itu mengurung diri itu niatnya ingin mati gitu. Ingin mati. Karena sudah putus asa. Putus asa. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Tuhan mungkin Malah sebaliknya, setelah mengurung diri di kamar, Setelah mengurung diri di kamar, adik saya dari Jakarta pulang. Menanyakan sama orang tua. Saya udah nggak telinga kedengaran, napas sudah nggak, ya, hampir tenggorokan lah udah. Kata adik saya, katanya ini, kasih sih kemana? Nggak tahu, kakak saya, kakak kamu sih, mungkin sudah nekatnya bulat gitu saya. Mana di kamar? Akhirnya pintu jejak, didobrak gitu ya. gubrak masuk saya. Saya udah nggak napasnya udah terbaring.
lemas di Oh, ranjang, sudah nggak teringat apa-apa. koma gitu ya. Ya mungkin seminggu lagi atau setengah bulan lagi lah. Akhirnya diangkat sama orang tua, taruh di dapuran pisang. Bodon kayak seperti api, ponos. Pisang aja, pohon pisang sampai kering semua, halum. Karena badannya enggak. Daunnya itu ya. Ya, bukan pohonnya, Ditaruh di pohonnya. selapnya di dapuran pisang. Akhirnya ada orang tua saya yang perempuan rutin kasih tajin. Itu tuh seperti kayak apa zaman dulu Anak kecil itu ya. Ya. Anak kecil zaman dulu kan minum tajin itu ya. Ya, ini terus Dikasih itu setiap hari. bisa ngomong, ada suara tanpa rupa, Seperti apa itu Pak? kayak orang ngomong aja di telinga. Jangan putus asa kalau ada orang datang ditolong. Orang itu juga jalan kaki dituntun. Ada orang datang ditolong, mau nolong apa? Yang ditolong apa? Saya juga makan, diambilin, mau berak, diantar dituntun, mau jalannya dituntun. Kalau ada orang datang ditolong apa? Awal-awal itu tuh. Nah akhirnya tetangga itu punya penyakit bisul. Awal-awal itu. Waktu itu namanya Karsid SD kelas 1. Siang malam nangis. Saya seperti kayak ada orang dorong. Saya jalan rambetan di tembok. Itu kenapa sih? Aduh, kamu jangan di sini-sini. Ntar kamu dicocok. Enggak, itu kenapa? Bisul. Saya gimana kalau mau pengen tahu? Tahu ya gimana kamu katanya, nggak kelihatan. Kata orang tuanya itu. Akhirnya terus asa kayak ada yang dorong aja saya. Suruh mendekat ke orang itu yang Iya, sakit yang itu. sakit bisul. Akhirnya terpaksa ibunya, kakaknya, bapaknya megang anak itu, kakinya, tangannya, badannya. Coba lihat, coba main megang si bisulnya. Belum baca bismillah, belum apa. Pas plek, hilang. Si bisul itu. Hanya dipegang, belum apa-apa. Belum saya baca bismillah atau gimana. Saya juga heran aneh. Kata orang tuanya, ngapain Ki? Nggak tahu. Semua heran gitu ya. Semua Ya, semuanya heran yang awalnya jangan diusir ya, nggak boleh mendekat. usir. Cuman saya kayak ada yang dorong. Awal-awalnya Iya, itu. setelah anaknya sembuh, respon mereka seperti Nah, apa? apa gitu? Doanya apa? Nggak tahu. Belum berdoa soalnya ya. Saya bismillah juga belum. Terus kamu apa? Yang nggak tahu. Nah, awal-awal itu. Akhirnya saya sering nongkrong di depan. Itulah. Kan tempat saya rumahnya pangkalan ojek. Kata teman-teman ojek. Manjo. Lah, malu. Udah tenang, minum kopi apa segala, sudah tenang. Lah, malu. Terpaksa sama teman-teman ojek itu dibawa ke warung. Di Jalan Pantura. Tapi Jalan Panturanya dekat warung-warung WTS. Akhirnya tukang ojek pada ngomong, minta tolong, saya sih minta tolong. Minta tolong nih. Tolong apa sih? Saya punya pacar begini awalnya itu. Iya. Nah saya nggak bisa apa-apa. Dong, tolong sih, kasihin sama saya. Ya, kasihin sih kasih, tapi apa yang bisa kan saya minta tolong, nolong apa? Lah, ya orang dia maksa. Udah sini ambil aqua. Saya belakang warung, udah baca bismillah aja. Dan ini sana minumin sama kata kamu udah punya pacarnya macamnya. Namanya Pak Ilham, orang pegawai KUA, perempuannya namanya Sumiati, orang Kelubut. Kerja di mabuk sampai nyereh istrinya. Iya. Akhirnya saya menikah. Itu awal-awalnya tuh. Kedua kali
saya nongkrong di warung kopi, ada orang nyariin saya. Orang Tegal Kaligangsa, punya tambak udang. Dia punya utang sama besan 60 juta zaman dulu. Katanya mau nyalur besan, katanya bisa, soalnya biasanya mau nambah haji. Ini mau sama saya. Dek, saya minta tolong Dek. Tolong apa sih Pak? Saya itu punya utang. Handalanya itu udang. Besok mau ngunduh udang supaya selamat kembali. Kurang tahu Pak ya. Namanya Pak Haji Rawat, orang Kaligangsa. Orangnya sekarang masih hidup. Udah Pak, Dek, tolong. Apa ya? Terpaksa sore Jumat dibawa Tegal di tempat tambak udang. Panjenengan diajak ke sana. Iya. Disuruh ngapain Bapak? Saya ya ini suruh berdoain. Akhirnya saya minta sama Allah. hasilnya Saya kemampuan nggak bisa membawa bapak ya bismillah. Selalu saya baca di istilahnya surat-surat sebisanya gitu ya, sebisanya gitu ya. Zaman dulu kata orang tua saya, lah bacanya surat Yasin aja lah. Salamun kalau menurut mantap dulu malam rumun alam hadir penilai keputusan. Oh selalu sewengi. Begitu. Diwirid seperti itu. Wirid akhirnya sampai pagi. Hasil enggak ya, hasil enggak di batin saya tuh. Hasil enggak ya. Pak pulang sih pulang. Ya udah terima kasih Pak Cesi, Cesi pulang yuk pulang. Saya buru-buru uang, seluruh kesempatan aja nggak dikasih. Sama haji itu? Iya. Nah. Lupa mungkin ya? Nggak tahu. Tapi pulang diantar kembali? Pulang ke rumah. Ya makasih ya Cesi, kerja Pak Haji mau pulang. Batin saya yang namanya orang ya Pak ya? Iya pasti ya. Semalam nongkrong di tengah tambak. Orang tuh punya perasaan ngasih rokok tanya. Manusiawi ya. Ya. Pas akhirnya saya disuruh orang tua. Kita belajar kerja. Ya ikhlas. Ya. Enggak, orang tua nggak ngerti kayak gitu. Oh, gitu. Kerja apa kayak apa? Jadi orang tua saya itu mau melur kayak gini nih. Pasrai semen, pasir. Belakang udah kecuma ngaduk sendiri, bawa sendiri, melur sendiri. Akhirnya selesai. Setelah masih selesai, itu ada mobil. Mobil zaman dulu kayak bak. Ini rumahnya Mas Saski ya? Iya. Mas main lu titip barang. Kardus berapa macam. Beras apa aja lah. Titipnya Mas taruh di dalam. Ya silakan. Enggak bilang mau ngasih, enggak bilangnya titip. Selama seminggu titip nggak diambil, sampai setengah bulan. Orang ketitip kok nggak diambil ya. Orang tua saya tuh mau panen padi, nggak punya duit. Wah, tukaran sama orang tua perempuan. Mau beli gelaran nggak punya, beli karung nggak punya, beli rapi nggak punya. Ini amplop apa ya? Belum ada uang 50.000 belum? Oh gitu ya. Iya. Oh ini tebel uang amplop. Ini orang titip, tapi ada amplop. Sampai setengah bulan ya bilang. Apa ya? Akhirnya dibuka. Akhirnya terpaksa ngajak adek. Ya, untuk saksi gitu ya. Saksi. Saksikan gitu ya. Masuk ke kamar mandi. Namanya Derajat. Masih SD kelas 1. Dan ini Derajat. Apa Kang? Tapi duit banyak. Hitung SD yang udah ngerti duit kan hitung. Duit banyak Kang. Duit Kang. Kira jatuh. Kayak lucu. Hitung itu 4 juta. Zaman dulu banyak ya. Ya. Jadi mulai pikiran radikal saya. Yang 2 juta disimpan sendiri, yang 2 juta dikasihkan sama orang tua. Apa sih tukaran lu berantem terus apa urusannya apa?
Ya coba bayangnya mau panen, nggak punya modal, nggak apa-apa segala. Ini uang nih. Kamu tuh uang dari mana? Nipu ya? Nipu. Siapa yang mau tipu? Kalau mau masak, dibongkar kardus. Apa itu udang panggang, Bandung, makanan apa segala apa, rokok sampai 10 slop. Padahal belum tahu kalau barang yang dititipkan itu dari siapa-siapa gitu ya. Iya. Nekat aja ya, buka Nekat amplop, lah. sama Pokoknya paling sayang pasrahnya. karena sudah berminggu-minggu kan. Udah setengah bulan. Setengah bulan. Feeling panjenengan Iya. mungkin barang memang sengaja diberikan gitu ya. Iya mungkin. Akhirnya tahu Akhirnya nggak? setelah sudah selesai orang tua pari panen apa segala panen, Pak Haji Rawan datang. Oh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Desa Ski, alhamdulillah Pak Haji. Ya, terima kasih. Saya ditolong bisa nyaur utang, ada kelebihan, premanya aman, udang hasil. Kok mintanya tolongan aku sama saya Pak Haji Rawan? Bilang aja sama Allah. Enggak. Saya tuh minta tolong tenaganya, zikirnya Pak Mas Saski, jadi saya minta terima kasih sama Mas Saski. Ya cuman bisa nimbal balik segitu Mas Saski, jangan cilik hati, jangan putus asa, jangan kecil hati. Terima kasih Pak Jirawan. Akhirnya menyebutkan dan bilang bahwa itu barang saya titipkan gitu. Iya. Oh, Kok kenapa Pak Jirawan dulu nggak bilang-bilang? Ya saya sih bilang dulunya sih bilangnya suruh kasih baca sih, cuman supirnya anaknya itu. Oh, yang nganter itu anaknya ternyata. Bilangnya nitip. Iya. Nah akhirnya mau setiap malam saya dibawa ke Ramil polisi. Bayar maghrib dibawa, pagi ya tren. Setelah kejadian itu ya. Ya sama orang Koramil, kadang polisi, kadang apa aja lah. Nah ketahuan orang tua saya itu ada orang datang perempuan 3 minta tolong, kata orang tua, kamu jadi dukun ya? Tuh gara-gara lama tahun 90 kenal sama istri. Menikah. Nah kenal sama istri dia bilangnya, Mas saya lagi disakitin hati perempuan, suami punya anak begini ini, tidur juga di tengah sawah. Aduh kasihan temennya. Saya bisa mampu kan nolong. Iya. Oke, kita next lagi, kita sambung video selanjutnya, session selanjutnya. Untuk yang kali ini, sesi kali ini kita break dulu ya. Karena durasi juga sudah 20 menit, nanti disambung lagi. Jadi Pak Saski ini seorang ngapunten tunanetra yang awalnya sakitnya itu memang diduga karena guna-guna, karena pernah mencintai seorang wanita dan ditolaknya secara halus, tapi itu hanya praduga dan sempat putus asa, mengurung diri di kamar selama kurang lebih hampir 2 bulan gitu ya 2 Pak bulan ya? setengah. 2 bulan setengah dan Hampir 3 bulan. setelah mengurung diri itu, yang awalnya beliau itu ingin mati, ingin mengakhiri hidupnya dengan mengurung diri, namun Tuhan berkehendak lain, malah memiliki kemampuan gitu yang bisa ya sampai sekarang pun Pak Saski ini terkenal dengan seorang supranatural ya, atau spiritual. Ini kartu namanya saya pegang ya teman-teman ya. Ini untuk alamannya sendiri berada di Jalan Taman Sari ya, Taman Sari 7 RT 03 RW 02 Kelurahan Sunya Ragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagi saudara-saudara semua yang ingin misalnya punya keluhan ya, penyakit apa atau keluhan hal spiritual apa, bisa datang langsung ke rumah beliau Pak Saski. Untuk nomor HP tidak bisa kami cantumkan, nanti bisa komen di kolom komentar biar saya kasih nomor HP beliau ya. Pak Saski di samping seorang supranatural, beliau juga punya kelebihan loh teman-teman. Seorang tunanetra yang bisa mengharap lahan ya, masih bisa mencangkul, bahkan memanjat pohon kelapa. Ini sangat luar biasa sekali, yang tentunya nanti kita akan mengorek lagi, kita menggali lagi seperti apa keunikan dari beliaunya, yaitu Pak Saski. Tunggu di part berikutnya ya, di episode berikutnya kita akan break dan istirahat sebentar. Terima kasih teman-teman, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.